Ya, pemirsa, agar masyarakat dan pemilih makin cerdas dalam menyaring informasi yang bertebaran selama masa kampanye ini, kami telah mengundang narasumber yang kompeten secara virtual. Ada Abimanyu Wahyu Widaja atau yang kerap dipanggil Abah sebagai pakar telematika, dan juga kami sudah tersambung bersama dengan Puadi, anggota Bawaslu RI. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Pemirsa, selamat siang juga. Oke, mungkin pertama-tama saya ingin ke Bawaslu terlebih dahulu. Ini Bawaslu ini kan yang memang sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu. Saat ini laporan yang sudah diterima oleh Bawaslu seperti apa dengan adanya laporan hoax ataupun berita bohong? Datanya sudah cukup banyakkah dibandingkan dengan sebelum kampanye, Pak Puadi? Ya, terkait masalah hoax ya dalam pemilu, karena kita sekarang sudah memasuki tahapan kampanye, tentunya potensi di Undang-Undang 7 2017, karena kita masih menggunakan undang-undang yang sama pada pemilu di 2019 dengan sekarang penyelenggaraan pemilu di 2024, tentunya potensi akan dugaan pelanggaran itu tidak beda jauh gitu. Hanya saja memang berkaitan tentang hoax dalam pemilu ini juga berkaitan tentang hal yang paling tidak ini ada informasi-informasi yang dibuat dalam bentuk ya berita yang dimuat dalam berkaitan tentang portal juga atau yang tentunya tidak kredibel. Termasuk juga Bawaslu memastikan bahwa karena memang sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu terkait tentang pengawasan kepada jajaran kita agar berkaitan tentang hoax pun dalam pemilu ini menjadi pengawasan Bawaslu ya di tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Karena juga informasi yang disebar melalui platform media sosial ini juga sebagian disebarkan oleh akun media sosial yang anonim yang diindikasikan sebagai pendengung ya atau buzzer. Nah, termasuk juga ada beberapa informasi yang dibuat kemudian juga disebarkan dalam bentuk selebaran semacam tabloid. Nah, ini juga termasuk juga ada informasi yang dibuat dalam bentuk ya hasil survei juga atau juga hasil penghitungan cepat oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, ini hal-hal tersebut menjadi pengawasan Bawaslu. Nah, kita memastikan kepada jajarannya di tahapan kampanye ini ketika ada informasi berkaitan tentang dugaan-dugaan pelanggaran, kita melakukan proses apa yang disebut pola cegah dan tindak. Jadi kita melakukan proses pencegahan ya. Ketika dalam proses pencegahan melakukan pengawasan diduga adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu melakukan proses penindakan tentang adanya dugaan-dugaan pelanggaran dan berkaitan tentang ya hoax dalam pemilu. Demikian. Saya mau ke Abah nih. Abah, sejauh ini di sosial media ini hoax-hoax yang sudah beredar itu seperti apa, Abah? Mungkin ada datanya, Abah bisa disajikan ke kita, dan jenis-jenis hoaxnya bagaimana biasanya? Kita kalau melihat yang namanya hoax, itu ada dua ya. Ada orang yang menganggapnya selalu semuanya berita yang nggak benar itu hoax. Padahal ada hoax, ada fake, ya ada palsu. Kalau fake itu adalah memang berita tersebut palsu, sedangkan kalau hoax, berita tersebut berita yang tidak benar, ya. Tetapi kemudian bukan berarti itu dia palsu, berita yang tidak benar disampaikannya sudah usang, disampaikannya secara tidak benar dan kemudian meresahkan masyarakat. Kita juga harus awareness seperti itu, membedakannya. Nah, sekarang dari dalam konteks di sini untuk urusan pemilu, gitu. Kalau orang kita lihat sekarang yang namanya berita itu nggak selalu harus buruk. Berita itu juga bisa berita baik yang kemudian ternyata jadi hoax. Kalau berita buruk adalah yang sifatnya mendiskreditkan lawannya. Yeah. Sedangkan kalau yang dia ngomongnya berita baik, dia mengangkat suatu isu saja, tapi padahal belum tentu berita tersebut benar. Ataupun berita baik tetapi yang sudah usang. Ya, misalnya kunjungan ke sini, ke situ, atau melakukan ini, itu, ataupun melakukan kesalahan ini, itu. Tetapi konteksnya sudah usang, tidak valid lagi sebetulnya untuk diangkat dalam
urusan yang untuk pemilu misalnya. Nah, kemudian itu dikait-kaitkan. Belum lagi beritanya yang sifatnya tambal sulam. Jadi sebetulnya si A itu mengomentari sesuatu hal yang mengenai si A lain halnya, tetapi dipotong seolah-olah dia mengomentari sesuatu hal yang diangkat isunya oleh si pendengung ini, ya, oleh si buzzer. Nah, kita ngelihat pekerjaan buzzer apa sih? Dia tuh melakukan 5 hal. Pertama, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Saya ulang lagi, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Dia mengabarkan isunya semuanya, baik yang seperti yang hal biasanya, yang hal baik-baiknya aja, itu yang kabar. Yang kalau kabur, itu segala hal yang tadinya jelek, itu kemudian ingin dia sembunyikan dari pihak yang dia bela, ingin dia mulai sembunyikan, ya, dan kemudian dikaburkan gitu ya, disuramkan beritanya jadi tidak jelas, sehingga masyarakat tidak tahu itu sebenarnya benar atau tidak. Dan sedangkan kalau kubur, benar-benar dia hendak mematikan suatu isu, baik isu baik dari lawannya ataupun isu buruk dari orang yang dibelanya. Ya, sedangkan kalau kibar itu semacam kayak kita mengipas sate gitu loh. Berita yang sudah usang, kemudian dia udah angkat isunya, sebetulnya ini berita dianggap menarik, tetapi kok tidak ada efeknya, tidak ada efek bola saljunya, tidak ada efeknya lanjutannya, efek dominonya nggak ada, sehingga dilanjutkan lagi, dikibarkan lagi. Itu yang namanya kibar. Sedangkan kalau yang kita sifatnya adalah kobar, itu cacing jadi naga gitu loh ya, korek jadi api besar gitu. Nah, itu semuanya itu yang dilakukan, pola-polanya adalah seperti itu. Kalau kita melihat soal jumlah, kita tidak bisa langsung mendengungkan dan kemudian memastikan bahwa itu adalah perilaku para buzzer. Tidak juga, karena selain buzzer ada yang lebih buruk, yang lebih parah, yaitu siapa? Simpatisan. Simpatisan ini saya bilang lebih parah karena sifatnya dia kalau sudah fanatik, dia sudah meyakini, nggak lagi soal dibayar atau nggak dibayar. Dia benar-benar sekarang menyampaikan segala sesuatu yang dia anggap benar. Beda kalau buzzer itu dia dibayar, mau itu benar atau tidak benar, pokoknya dia sudah dibayar, dia mulai bergerak. Sedangkan kalau simpatisan ini, dia merasa dia yakin saja sesuatu yang tidak benar, tapi kalau dia anggap dia yakin benar, itu akan terus dia bawa kemana-mana. Dan segala apapun dan sifatnya kontra gitu terhadap hal yang lain. Yang harus kita antisipasi, yang harus kita ngeri, kalau saya, itu bukan buzzernya, tetapi justru masyarakatnya. Berbeda, karena ini lingkupnya berbeda dengan para orang petugas dari Bawaslu. Lebih melihatnya adalah orang-orang yang langsung terlibat dengan kontestan. Sehingga kalau Bawaslu akhirnya menindak kontestan A, menindak kontestan B, dan lain seperti itu. Sedangkan kalau saya lebih lihat ke masyarakatnya. Efek-efek apa, efek negatif yang terjadi di masyarakat terhadap adanya berita-berita yang tidak benar ini saling beradu. Saat satu pihak itu sudah tidak menyukai dengan seseorang, ataupun dia mulai kontra terhadap berita yang diunggah oleh simpatisan dari yang lawannya, yang satu lawannya cuma mengunggah satu, maka yang B ini mengunggahnya sampai 2, 3, 5 atau berapa. Apapun kemudian secara sporadis liar saja. Yang menjadi kacau adalah siapa? Orang yang tidak berpihak sana-sini, kemudian dia menerimanya apa? Begitu banyaknya transaksi yang masuk yang kemudian saling bersilangan. Sehingga masyarakatnya sendiri yang tadinya mau ambil yang lempengnya, bisa jadi terpengaruh. Lebih buruknya di sini, mereka terpengaruh bukan karena beritanya itu sendiri, tetapi ada suatu keyakinan terhadap pengirim berita. Seburuk-buruknya pengirim berita, kalau yang mengirimnya adalah orang yang diyakini, seorang teman ataupun dianggap ini orang yang benar, dia menyampaikan, si orang yang dianggap benar ini menyampaikan berita buruk, bahkan berita salah dari sumber yang salah, maka diyakini oleh orang satu grup dan kemudian di-forward kepada grup-grup yang lain, dianggap ini berita benar. Setelah dikoreksi oleh orang yang salah memforward tadi, karena dia sebetulnya orang yang mengunggahnya berita pengen yang benar saja, dan kemudian dia mengoreksi bahwa itu berita salah. Nah, berita yang salah ini tidak lagi diteruskan oleh orang-orang yang tadi meneruskan berita salah. Dia malu kalau menyampaikan tadi dianggap berita benar, kemudian sekarang salah. Ada yang malu untuk melakukan koreksi. Sehingga pas giliran yang ada koreksinya itu ditahan. Nah, hal-hal seperti ini yang lebih mengacaukan di masyarakat. Dan ini susah di-counter. Siapa yang mau meng-counter di sini? Karena sifatnya masuk di dalam satu WhatsApp group yang sifatnya tertutup.
Tetapi menjadi luas, menjadi lebar karena satu orang ikut satu WhatsApp group, dia berikutnya beberapa WhatsApp group yang lain, jadinya menyebarnya liar, susah dikontrol gitu. Oke, baik. Saya mau kembali lagi ke Pak Puadi. Pak Puadi, ini kan sudah cukup banyak ya rasa-rasanya berita ataupun informasi hoax yang beredar di masyarakat. Lantas Bawaslu ini sudah menyediakan adanya 3 saluran aduan untuk masyarakat melaporkan jika ada info-info hoax. Sampai saat ini bagaimana sih sebetulnya cara Bawaslu untuk memverifikasi mana fakta, mana hoax yang sudah diterima oleh Bawaslu? Ya, pertama saya perlu sampaikan gini nih, secara eksplisit ya, ini tidak terdapat norma dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, beserta juga Undang-Undang 10 tahun 2016, atau misalkan Undang-Undang Pemilihan 1 tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur adanya larangan menyebarkan berita bohong. Nah, namun demikian ini terdapat larangan dalam kampanye yang berkaitan tentang hoax sebagai berikut. Karena pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu kan melalui temuan dan laporan. Jadi kalau misalkan Bawaslu sudah melakukan proses pencegahan, melakukan sosialisasi mana yang boleh dilakukan dan tidak, kemudian juga dari hasil pengawasan pengawas pemilu mana yang masuk dalam kategori hoax dan tidak, ya, tentunya kita merujuk kepada ketentuan bagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur. Misalkan ya masuk di pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, ini kita bisa lihat dulu nih sebagai subjek hukumnya, apakah dia sebagai pelaksana, kemudian juga sebagai peserta, atau juga sebagai tim kampanye. Nah, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pun mereka harus yang betul-betul terdaftar di KPU ya. Nah, kalau rujukannya 280 ayat 1 huruf C tadi, pelaksana, peserta, tim kampanye dilarang ya menghina, ya di poin C itu, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau calon dan atau juga peserta pemilu yang lain. Nah, ini tentunya ada sanksi pidananya, pidana penjara kalau nggak salah paling lama ya 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta, dan ini juga ada di ketentuan pasal Junto 521 Undang-Undang Pemilu. Nah, berdasarkan ketentuan norma tadi yang saya sampaikan, maka hoax yang dapat ditindak dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu ya atau juga pemilihan, ini menjadi kewenangan kami di Bawaslu. Hoax yang disebarkan dalam kegiatan kampanye yang tentunya bermuatan fitnah ya, menghina, kemudian menghasut, kemudian juga kaitannya dengan mengadu domba ya, jika hoax yang terjadi tidak dalam konteks kampanye serta bukan dilakukan oleh, ini kan biasanya ada akun-akun nih yang akun-akun resmi yang terdaftar. Nah, kalau bukan dilakukan oleh akun resmi terdaftar, maka menjadi kategori tindak pidana umum. Nah, dan penanganan kewenangannya oleh kepolisian. Nah, tentunya bagaimana Bawaslu bisa memilah mana ini hoax dan tidak. Nah, ketika ada laporan masyarakat ya, Undang-Undang 7 mengatur di ketentuan pasal 454 siapa-siapa saja sih yang berhak untuk melaporkan, apakah dia sebagai warga negara Indonesia, peserta pemilu, atau pemantau pemilu. Pak Puadi, jika ada laporan, kita punya waktu nih 2 hari untuk melakukan kajian awal dari laporan tersebut. Nanti dalam kajiannya itu apakah laporan tersebut mengandung unsur hoax ya yang memang betul-betul masuk dalam ranah Undang-Undang Pemilu atau tidak gitu. Dan disitulah untuk memenuhi ketersyaratan formil material baru kita bisa meregistrasi untuk menindak lanjuti terkait laporan hoax tersebut. Baik, Pak Puadi, maaf saya potong. Artinya Bawaslu hanya mengawasi akun-akun resmi peserta pemilu maupun juga tim ses yang sudah terdaftar. Jadi kalau simpatisan ataupun juga pendukung-pendukung masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, apakah itu masuk dalam pengawasan Bawaslu juga? Mungkin singkat saja ya Pak, durasi kita terbatas. Dan sejauh ini sudah berapa banyak laporan yang sudah masuk secara resmi? Kita melihat bahwa
Nah, apa yang dilakukan Bawaslu sesuai dengan subjek hukumnya di ketentuan pasal 280 ayat 1. Nah, sehingga langkah-langkah ini agar lebih terarah gitu loh. Apakah itu akun resmi atau tidak resmi, tetap di dalam proses pengawasannya Bawaslu memastikan dalam proses penyelenggaraan itu melakukan pengawasan melekat. Nanti akan ketahuan pada saat ketika laporan itu masuk atau misalkan hasil pengawasan Bawaslu itu masuk, barulah Bawaslu mencoba untuk melakukan kasus posisinya di dalam kajian awal tersebut. Apakah misalkan laporan di kajian awal itu bahwa ini masuk dalam kategori hoax atau tidak? Nah, sehingga Bawaslu bisa melakukan proses ke tahap selanjutnya setelah memenuhi ketersyaratan formil dan materi. Nah, sampai saat ini ada hampir 33.000 dalam proses pencegahan yang sudah dilakukan. Tetapi kalau dalam proses kaitannya dengan hoax, jadi tahapan kampanye ini Bawaslu masih sedang melakukan proses identifikasi mana yang masuk dalam kategori yang sudah diregistrasi untuk ditindaklanjuti, mana yang kemudian kategori bukan pelanggaran kaitannya dengan pemilu tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Puadi dan juga Abah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan baik itu Abah dan juga Pak Puadi ini bisa membantu masyarakat khususnya pemilih agar lebih cerdas ya untuk membedakan mana informasi fakta dan juga informasi hoax yang beredar. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.